semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anisha Mita Nugraheni, nomor presensi 3 dari kelas 11 MIPA 7. Hayo, pasti kalian pada penasaran saya mau ngapain. Oke, di sini saya akan menceritakan sebuah sejarah besar, yaitu tirani matahari terbit. Ambisi imperialisme Jepang terhadap Perang Dunia Kedua, kemenangan Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Mereka semua, tentara Jepang, mengaku sebagai saudara tua Indonesia. Pasti kalian penasaran? Oke, kita lanjut. Latar belakang Jepang datang ke Indonesia. Negara Jepang pertama kali datang ke Indonesia mengaku sebagai saudara tertua bangsa Indonesia. Sebenarnya, mereka mempunyai banyak tujuan. Di antaranya adalah 4 tujuan. Yang pertama, bangsa Jepang datang untuk membebaskan Indonesia dari serangan bangsa Barat. Yang kedua, bangsa Jepang menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah untuk perusahaan industrinya dan sebagai mesin perang. Ketiga, Jepang melakukan eksploitasi secara besar-besaran tenaga manusia Indonesia untuk melawan sekutu. Dan yang terakhir, menggalang rakyat Indonesia menjadi bagian dari kekuatan Jepang untuk melawan sekutu. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Jepang sebelum masuk ke Indonesia. Pada mulanya, Jepang menciptakan propaganda untuk memanfaatkan kekuasaan Indonesia. Mereka melakukan hal itu karena ingin menarik minat rakyat Indonesia untuk menerima tentara Jepang dengan sukacita. Ternyata benar, upaya mereka berhasil. Upaya-upaya yang dilakukannya di antara lain: 1. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi. 2. Lagu Indonesia Raya boleh dikumandangkan. 3. Bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Hinomaru. Dan yang keempat, Jepang melancarkan gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya. Oke, kalian pasti bertanya, lalu bagaimana sambutan Indonesia kepada tentara Jepang? Mari kita bahas. Respon Indonesia terhadap tentara Jepang datang ke Indonesia. Kembali lagi, masyarakat Indonesia menyambut tentara Jepang dengan sangat baik. Mereka berpikir bahwa Jepang akan mengusir Belanda dan menjadikan Indonesia merdeka. Kenapa bisa Indonesia berpikir seperti itu? Jadi, tentara Jepang masuk ke Indonesia dimulai dari Kota Tarakan, Kalimantan Timur pada tahun 1942. Pada saat itulah Jepang mengalami kekalahan atas Perang Sekutu. Kekalahan Jepang atas sekutu itulah yang membuat mereka akhirnya menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Mereka kemudian membentuk suatu badan yang dinamai BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Jumi Kosokai. Badan itu diumumkan oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Badan inilah yang bertugas untuk menyelidiki aspek-aspek kehidupan masyarakat Indonesia seperti politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. BPUPKI
BPUPKI yang diketahui oleh Regimen Dr. Andes Regimen Widyodiningrat inilah yang akhirnya melakukan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan mencetuskan sebuah dasar negara yaitu Pancasila. Tak cuma BPUPKI saja, Jepang juga membentuk badan yaitu Badan PPKI atau sering disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Mereka membentuk itu karena tugas dari BPUPKI telah selesai. PPKI yang terbentuk atas 21 anggota yang kemudian ditambah 6 anggota lagi dengan tanpa seizin Jepang dengan maksud agar badan ini tidak sepenuhnya dibangun atau dibuat oleh masyarakat Jepang agar dengan demikian Indonesia dapat mengambil alih pemimpin-pemimpin untuk menjadi sebuah alat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah kembalinya Insinyur Soekarno dan kawan-kawan dari Dalat atau sering disebut markas besar yang terletak di Vietnam Selatan dan memperoleh informasi tentang penyerahan Jepang terhadap sekutu, akhirnya Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dipelopori oleh tokoh-tokoh pemuda Indonesia tanpa campur tangan pemerintahan Jepang sama sekali. Tentunya, rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaan negara Indonesia tidak dengan mudah. Mereka melakukan berbagai usaha atau perjuangan yang dilakukan mereka agar dapat merdeka sampai saat ini. Oke, pasti kalian penasaran usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh rakyat Indonesia tapi akhirnya digagalkan oleh pemerintahan Jepang karena mereka mengetahui strategi Indonesia untuk mengelabui mereka. Indonesia terkesan membantu Jepang. Jadi sebenarnya rakyat Indonesia melakukan itu untuk melakukan strategi agar bisa mengelabui pemerintahan Jepang. Karena sebenarnya pemerintahan Jepang lebih keji daripada pemerintahan Belanda. Pemerintahan Jepang memperkerjakan rakyat Indonesia secara keras tanpa diberikan upah sama sekali. Itulah yang membuat rakyat Indonesia ingin merdeka dan ingin lepas dari jeratan pemerintahan Jepang. Banyak organisasi yang digagalkan oleh Jepang karena organisasi tersebut melakukan pemberontakan kemerdekaan atau tidak ingin mengikuti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jepang. Putra yang dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Andes Mas Masyur. Awalnya Putra didirikan oleh Jepang untuk sebuah badan untuk menjadi potensi atau pemusat potensi rakyat Indonesia. Namun oleh pemimpin Putra bahwa ini malah dijadikan sebagai alat untuk memanfaatkan semangat nasionalisme dan kepercayaan diri bangsa Indonesia. Oke, jadi Indonesia merdeka sampai saat ini tidak dilakukan dengan mudah. Mereka melakukan pemberontakan dan melalui hal-hal yang sangat rumit. Jadi teman-teman harus bisa menjaga kemerdekaan negara Indonesia. Sekian cerita sejarah dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa.